you can see on the television. Yeah, last time I'm already tell ya what the features and what the dependencies. And then this is I'm gonna share you about the screens that we wanna make ya in our applications. Oke, so screen apa aja sih yang mau kita buat gitu kan? Silakan teman-teman semua perhatikan. Siap? Oke. Mantap jiwa. So, pertama-tama ketika kita buka aplikasinya, itu kita ditampilkan oleh home screen, ya nggak? Home screen ini ada banner nih, header ya atau banner, kemudian dia ke bawah itu ada dua menu ya, dua button, itu ada mode kasir dan juga mode pelanggan, kemudian di bawahnya ada teks ya, teks statis aja, ada version dan juga nama aplikasinya apa. Kemudian langsung kita masuk ke menu kasir ketika kita pilih mode kasir gitu kan. Di halaman kasir kita di sini punya F bar, punya back button juga. Kemudian ada switching ya atau drop down untuk pilih printer Bluetooth. Kemudian di sini ada nama-nama menunya. Bisa ditambah-tambah juga dan itu ada increase decrease, itu sudah ada logiknya juga. Kemudian di sini di bawah kita punya floating notif ya. Itu ada total tagihan, nanti akumulasinya adalah total dari item-item yang kalian tambahin. Kemudian di sini di bawahnya ada button proses dan print gitu ya. Nah, ini tampilan kalau misalkan kita klik pilih printer Bluetooth itu akan ada drop down pilihan ya. Itu adalah device-device yang aktif gitu. Nah, nanti di sini bisa kelihatan nih kalau misalkan kita lagi pakai TWS gitu kan. Terus dia ada di situ gitu kan. Bisa tawar gitu kan. Jadi itu adalah device-device yang aktif gitu, yang Bluetooth-nya nyala lah gitu. Banyak amat nih, iya bener. Kadang juga ini nggak cuma dari pakai TWS aja, tapi dari history ya yang ada di Bluetooth kalian. Jadi emang ada beberapa faktor ya untuk memunculkan devices di sini. Kemudian ini adalah tampilan untuk pop-up notif ya, untuk QR ya, ketika kalian klik button proses dan print. Nah di sini ada statusnya. Ini adalah tampilan kalau misalkan tanpa printer, mode tanpa printer. Ini terjadi ketika kita klik proses dan print tapi kita belum connect sama printer, ya enggak? Jadi dia akan menampilkan pop-up seperti ini tapi modenya tanpa printer. Makanya di printer juga nggak terjadi apa-apa, gitu kan? Nah, kemudian dia juga ada nanti Mistia screenshot yang Mistia tambahin untuk state ketika dia printernya tersambung gitu. Kalau tersambung, dia pertama akan memunculkan tulisan sedang mencetak stroke. Terus nanti beberapa detik kemudian dia cetak selesai gitu ya. Itu kalau misalkan kita berhasil connect dengan printer kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada halaman scan. Biasa doang, itu cuma nampilin kamera, tapi ini kameranya di modif. Jadi kita biasanya kalau kita pakai fitur kamera terus nggak dimodif apa-apa, kita bisa scan di bagian manapun dari kamera, ya nggak? Tapi di sini kita bikin seolah-olah ya itu kayak gimana gitu ya. Jadi ke scan-nya tuh harus di part yang ini aja gitu. Itu ada logikanya juga teman-teman. Biar ini tuh sebenarnya kameranya aktif nih, tapi dia nggak aktif gitu loh. Dia kameranya nyala, bisa ngedetect gambar yang ada yang kita sorot kamera, tapi dia tuh nggak bisa nangkap gambar karena di sini khusus untuk menangkap QR code gitu ya. Itu ada logikanya. Jadi sebenarnya untuk fitur nggak terlalu yang banyak-banyak. Untuk state management juga kita nggak pakai gitu kan. Kita pakai yang stateful, stateless aja itu udah cukup. Tapi di sini yang paling penting adalah logika dari setiap fiturnya. Itu tuh banyak banget logikanya yang bakal kita pakai gitu ya. Logika koneksi dengan printer, kemudian logika koneksinya putus, kemudian kalau misalkan logika dia scannernya bakal ngedetect QR code aja gitu kan. Itu ada logikanya. Jadi di sini juga ada flash ya, itu bisa nyala tadi tapi nggak didemoin, tapi itu sebenarnya flashnya bekerja. Jadi di situ juga ada permission ya. Untuk nyalain flash emang perlu permission, perlu. Ya, jadi di sini kita bikin permissionnya juga. Oke, jadi ini adalah kurang lebih halaman yang bakal kita buat. Simple banget ya kelihatannya, ya nggak? Tapi ternyata yang namanya codingan tetap codingan gitu kan. Akan ada logika di balik kesimpulan ini gitu kan. Oke, silakan kalian buka. Mistia juga udah ada nih kode referensinya dari yang Mistia bikin. Sebenarnya Mistia udah publish ke GitHub juga, tapi Mistia private. Soalnya ternyata kemarin terjadi tuh waktu SKL sebelumnya ternyata di cloning sama siswa dari Solo. Jauh banget ya sama Solo ya. Jadi ya udah gitu. Iya. Apa? Tahu ya. Iya, soalnya kan codingan Mistia itu Mistia bagiin ke gurunya buat referensi kan. Ternyata gurunya juga kayaknya nggak tahu atau gimana gitu.
referensinya dari sini gitu ya. Udah. Akhirnya ini deh kayak gitu. Oke. So let's go. Pertama-tama nih Mistia biar gak lupa ya, Mistia bakal buka tab lain juga. Oke. Ya, delete. Sekarang kita mau berkutat dulu dengan yang namanya apa, project structure. Tadi kita udah nambahin apa sih di sini? Folder apa yang sudah kita tambah? Assets, bener. Kita tambah folder assets di root ya, kemudian kita tambah subfolder dalamnya yaitu icons, kemudian kita tambahin logo.png. Kalau kalian klik logonya kayak gini ya. Kemudian silakan buka lib. Cuman ada main.dart ya nggak? Ya, ini default ya. Silakan kita akan mempersiapkan folder-folder yang dibutuhkan berdasarkan screens-nya karena kita mau mengimplementasikan modularisasi itu pasti ya. Kalau ada yang ngantuk, feel free untuk minum atau cuci muka ya. Yang perlu diketahui adalah teman-teman, ini reminder buat Mistia juga karena Mistia juga suka ngantuk, tapi sekarang pagi-pagi udah jarang makan nasi jadi udah nggak ngantuk banget. Bener, real. Jadi Mistia itu masalahnya adalah ngantukan. Misalkan nih masuk kantor jam 7 ya kan. Ternyata jam 8 setengah 9 tuh mengantuknya parah. Udah minum kopi itu udah nggak mempan. Jadi nguap-nguap gitu kan, jadi nggak fokus ya. Walaupun udah pakai Pomodoro, itu adalah problem Mistia waktu semester kemarin dan sebelumnya. Ternyata masalahnya adalah konsumsi karbohidrat yang kebanyakan di pagi hari. Jadi itu berpengaruh banget sama Mistia. Jadi sekarang makanya apa memang telur doang rebus, sama ini sih kadang sama buah kalau ada, kalau nggak ada wortel. Telurnya 2 dikukus sih. Tapi wortel kayak rabbit juga enak banget tuh. Itu bagus tau buat gigi. Real. Iya. Ya kan dicuci dulu. Langsung Enggak, dikukus kalau Mistia mah. Tapi dikukus rasanya jadi kayak ubi. Ya udah gitu aja lah. Kok jadi bahas itu ya? Jadi enggak apa-apa. Intermezzo dikit itu enggak apa-apa ya. Ngalir aja kita mah. Jadi gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang ngantuk, please be aware. Sekarang udah semester 2, oke? Udah semester 2. Hal-hal minor yang bikin semuanya jadi berantakan, yang bikin gak fokus, itu silakan kalian tanyakan pada diri sendiri. Kita banyak distraksi itu karena apa gitu. Misalkan karena notifikasi onet gitu kan, Mistia gitu. Bikin mau dimainin, nah itu berarti harus di DND atau gimana gitu. Itu semua kendalinya penuh dari kita sendiri ya. Jadi udah semester 2 ini harapannya teman-teman semua bisa bijaksana dengan dirinya sendiri gitu kan. Apalagi nanti kita bakal berkolaborasi. Nah itu juga kita bukan cuma ngadepin diri sendiri, tapi kita ngadepin orang lain. Itu adalah realita yang akan kita hadapi ya. Oke. Lip, silakan kita buat dulu karena kita mau pakai data-data ini ya, data-data apa makanan itu kita akan bikin datanya. Di mana data disimpan? Kan dia dipisah tuh di folder sendirian. Di models, gak apa-apa lupa. Habis libur juga. Emang kadang gak ada yang seinget itu juga sih. Mistia juga sama kok, harus lihat referensi, kemudian harus lihat project-project yang lama gitu. Harus recalling dulu sebelum kita terjun ya. Jadi di folder lib untuk penyimpan datanya kita bikin folder baru namanya models. Nah, nanti di sini kita akan menyimpan satu file untuk menyimpan data-datanya gitu, data-data dari makanannya. Oke. Kemudian kedua, di lib kita bikin satu folder screens. Nah, sip. Ini untuk apa? Untuk UI-nya. Jadi kita emang misahin data dan UI itu udah paling basic ya. Nanti pas kalian uji kom, sebisa mungkin kalian pakai modularisasi ya, karena yang ngejuriin bukan Mistia, tapi orang lain. Gitu ya. Jadi orang lain dari industri pula. Jadi mereka emang POV-nya adalah POV industri kayak gitu. Nanti bakal dapat insight banyak insyaallah ya. Screen sudah? Sama lib satu lagi utils. Oke. Sudah? Oke. Di screen kita punya screen apa aja nih? Pertama home screen, kedua cashier, ketiga scanner. Kita bikin semua foldernya dulu dari screens ya berarti.
screens kita bikin subfolder. Pertama home. Ya, kedua di screens juga cashier. Kemudian yang terakhir itu scanner. Sip. Dengan masing-masing cashier, home, scanner kita kasih components buat nyimpan widgeting, ya nggak? Ya kan? Nah, di cashier kita kasih folder baru, components. Di home kita kasih folder baru, components. Terakhir scanner juga kita kasih folder baru, namanya components. Udah deh. Semuanya ada komponen. Ada komponensnya. Di scanner juga bisa. Scanner juga. Dah. Sip. Kasih aja di sini git add. Semakin sering nge-commit semakin baik. Defining project structures. Sip. Defining apa tadi? Ngetik sendiri, lupa sendiri. Apa sih? Defining. Iya, benar. Defining project structures. Nah, ini ya. Commit message. Kalau kalian punya ini sendiri nggak apa-apa. Jadi kalau sekarang di tahap kalian gak ngikutin pun nggak apa-apa ya. Misalkan ada commit message, kemudian nama variabel, nama kelas, itu kalau kalian berdasarkan kalian sendiri itu nggak apa-apa banget ya. Sudah? Oke. Aduh, belum. Apanya yang berantakan? Filenya. Yang mana yang berantakan? Jadi sampai lain gitu. Kayak gini komponen-komponennya. Jadi satu gitu. Coba lihat. Yang screen home itu. Iya, karena belum ada isinya. Gak apa itu normal kok. Karena masih kosong, jadi kayak gitu. Udah semua? Sip. Sip. Pertama kali yang harus kita siapkan bukan UI, tapi apa? Datanya. Jadi silakan kita mau menyimpan data di mana? Models ya. Di models kita bikin file baru namanya products.dart. Di sini kita akan membuat sebuah data class, teman-teman. Di dalam lib models ya, ini foldernya kalau lupa. Dalam lib tadi kita udah bikin folder models. Dalam folder models kita bikin file baru. The name is products.dart. Dan apa? Di sini. Lib models products.dart. Di dalam folder models. Folder models di dalam folder lib. It's okay, crispy juga. Gak apa-apa. SMR. Nah. Gitu dong. Itu baru aja. Udah? Kenapa lah? Eye contact aja nih, Lala. Udah? Udah ya? Oke, di sini kita bikin kelas baru. Kelasnya namanya apa? Product. Nggak pakai S ya. Udah? Kita bikin dua variabel bersifat final. String. Namanya name pertama untuk nama produk ya, kasih titik koma. Untuk variabel kedua final, integer untuk price. Sip. Seperti itu. Merah, kenapa? Harus diapain nih merah-merah kayak gini? Inisialisasi untuk bikin apanya? Constructure-nya. Comment titik, comment period, kita pilih yang create constructor for final fields required name. Yang kedua ya. Udah dipilih nih? Sip. Nah, hasilnya begitu. Product required this name
and required this price. Dan oke. Setelah kurung kurawal untuk si kelas produk ya, kurung kurawal punyanya kelas produk, kita enter 2 kali. Kita di sini untuk mulai memasukkan apa? Data-datanya yang akan kita tampilkan di dalam menu kasir. Ada apa aja tuh, ya kan? Ada apa aja di sini? Kita akan menampilkannya dalam bentuk list ya. Jadi final kita bikin variabel untuk ngebungkus ya. Tipe datanya adalah list. Dia generik untuk menampilkan data-data yang ada dalam produk. Nah, namanya apa? Menus gitu boleh. Menus. Sama dengan karena list pakai kurung apa? List? Kurung kotak. Sip, mantap, is the best. Oke. Cara manggilnya gimana? Ini kita panggil produknya dulu. Kayak gitu kan. Nah, dia minta namanya apa? Kita pakai string di sini. Pertama misalkan nasi goreng. Ya, nasi goreng price-nya karena dia integer kita berikan aja seperti ini. 25.000. Udah? Nah, ini untuk produk yang pertama. Kita kasih kurung seperti ini. Nah, karena sebenarnya data itu sama aja, jadi mestinya akan kasih langsung ya. Yang penting kalian udah tahu cara pembuatannya, cara pemanggilannya. Jadi mestinya kasih ke grup, silakan boleh copy paste aja. Nah, ini ya. Boleh langsung di copy paste. Kasih koma ya. Don't forget sebelum. Nah, seperti ini. Sudah? Nasi goreng kalau double command shift K, control shift K biar ngapus satu. Dah. Udah ya. Jadi sebenarnya kita tuh nggak usah terlalu banyak berkutat di hal-hal yang sebenarnya dia bisa dibuat cepat, ya kan? Ini nggak apa-apa kalau di copy paste. Kalau logic itu harus dibikin manual, ya. Udah? Oke, untuk data kelas kita sudah selesai. Ini aja. Kita kan butuh cuman apa aja? Cuma nasi goreng, ayam bakar, nama-nama makanannya dan minuman ya, dan juga harganya berapa. Ya, kita cuma butuh itu sementara. Tapi kalau kalian mau menampilkan gambar yang unik, kalian bisa tambahin satu lagi di sini. Final integer atau string image. Itu bisa ya kalau kalian mau. Jadi nanti di sini ketambahan satu parameter kayak gitu ya. Karena kita sudah git init. Kok git init, Miss? Git add. Kalian selama liburan pegang laptop gak? Iya ya. Adding data for product juga aja. Git push u. Oke, siap. Oke. Untuk data kelas sudah ya? Oke. Pertama-tama screen yang akan kita buat adalah home screen. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Alhamdulillah. Silakan kita close. Kita buka project structure. Kita temukan folder yang sudah kita buat. Models bisa kita tutup. Di screens kita ke home. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. In home folder, we have one folder. The name is components, right? Yes. We want to make the home folder. We see again and again. For home screen, the looks and the outputs is like this. Yeah. We have header in here, which is the header. We have icons and then we have text and text. It's so simple. Yes. With the gradient color. Yes. It's so simple. And then with the rectangle, no rounded ya, not rectangle but rounded corner. And then we have two menus in here. There is mode kasir and mode pelanggan. And then the below of the app, yeah, the below of the screen, yeah, the bottom, we have static text for showing the version and the application name. Yeah, so we want to make this. Okay, so for the first, in home, please go to components because home first. Home first, and then we make new folder, new files in home folder. The name is
home underscore screen dot dart. Yes, like this. Done? Alright. Yeah. In home screen, in your opinion, we just use stateless is enough, or we need to use stateful? Stateless, because we just show, and then we have button, and then when we press the button, it will move to another screens. Yes. So we don't need any stateful in here. So we just STL for stateless. STL. Nice. And then the name of the class is home screen, like this. Enough. Yeah. Done? Alright, just left like this first. Just left the placeholder one, because later we will call all of the components in the build method. So let's go to components. Yeah, the first thing we want to do on the header. Yes? Yeah, of course. So in components, please make new file. The name is home underscore igo. Rename home underscore header dot dart. Sip. Done. Again, if you forget about the place, yeah, where we put the home header dot dart. Let's see on the app, ya, on the app in here, lib screens home components. Ini merepresentasikan folder yang dimana dia terletak home header di sana, gitu ya. Oke? Okay? Alright. So, on the home header, let's see. We wanna make what? This is home header. We wanna call the stateless and stateful. Kira-kira kalau header ini stateless apa stateful? Stateless, because dia nggak ada perubahan stat apa-apa, ya nggak? STL, ya. And the name of the class is home header. Nice. Done. Alright. So, yes, thank you so much, Miss Ifni. Yes. Oh, Miss Ifni, for my jurnal KBM. You haven't. I will now. I will right now. Or same like yesterday. No, it's different. Okay. Yeah, thank you ya. Yeah. Wait guys, I need to fill the jurnal KBM. Yeah, wait a second. Iklan sambil istirahat. Oh, Miss, nggak pakai Pomodoro nih, gitu kan? Terserah mau apa nggak? Mau nggak nih Pomodoro? Kita until breakfast. Yes. No need. Widih, no need lah. No, I mean like bentar lagi breakfast. Iya emang. Oke, siap, mantap. Jurnal KBM. Oke, today we ngapain aja nih? Hari Kamis ya? Pertama, It's not Samsung. sukun, Yeah. fruit. Yeah. I know. But the one that getting become chips. Yes, Yes. that's good. Yes. Yes, like singkong. But more like maybe more halus ya. Oke.
Yes. Okay. I'm done. You ready to continue? Oke. Oke, in home header ya. Kita di sini menggunakan stateless karena apa? Home header itu cuma menampilkan aja ya, menampilkan icon, kemudian menampilkan teks ident cafe QR system dan juga teks kelola dan bayar dengan mudah. Just that gitu kan. Nah, yang perlu diperhatikan si header ini dia itu sebuah kelas loh, bukan sebuah kontainer, ya nggak? Sebuah kelas dia itu, bukan sebuah kontainer. Kita definisikan di sini sebuah kelas ya. Isinya nanti bakal ada kontainer nggak, Miss? Kita lihat. Tapi intinya ukurannya itu tidak full screen, ya nggak? Di sini kalau kita bisa hitung-hitung itu tuh tingginya sekitar 35% dari keseluruhan 100% layar ya. Jadi kita akan menghitung, kita akan membuat logika gimana caranya kita menampilkan sebuah widget yang dia itu tingginya diatur 35%. Miss, kalau misalkan kita pakai 40% dia lebih panjang, 50% lebih setengahnya. Kalau 50% berarti setengahnya, ya nggak? Jadi kita set untuk header ini adalah 35% dari keseluruhan tinggi layar. So in here in context kita enter, kita akan bikin gini, mengambil 35% dari keseluruhan tinggi layar. Nah, kita akan membuat satu variabel yang ngurusin logika itu, ya. Ketinggian apa? Height atau weight? Height. Height. Real? Masya Allah ya, di Den ini Masya Allah gitu, kayak kita tuh ngoding gitu kan, tapi kita juga English area. Jadi teman-teman kalau kalian perhatiin, developer itu secara tidak langsung dia dibutuhkan untuk skill Englishnya. Ya, bukan cuman conversation untuk nanti kalian personal branding, tapi untuk kalian nulis kode. Pernah nggak kalian lihat codingan tapi dia variabel atau apapun pakai bahasa Indonesia? Jarang banget. Itu dia. Makanya literasi Inggris sangat-sangat penting untuk seorang developer, dan di sini kita membuatnya dari awal menggunakan English. Masya Allah, tabarakallah. Hey, untuk mengambil ukuran dari layar, pakai apa tuh dulu? Untuk ngambil ukuran layar pakai apa, inget gak? Media query. Sip, kayak gini. Yang no parameter ya, Jadi kita panggil media query seperti ini ya. Kemudian off seperti ini ya. Kemudian konteks untuk merepresentasikan layar mana sih yang mau diambil layarnya. Layar mana yang mau diambil layarnya. Header ya. Nah, udah mulai nih kita. Ayo, let's go. Oke. Konteks itu untuk merepresentasikan layar yang sedang aktif yang bakal berpengaruh nih sama si widget yang kita buat gitu kan. Ya, konteks berarti merepresentasikan home screen nantinya. Karena kita akan mengambil home header di dalam kita akan memanggil home header di dalam home screen class. Benar. Konteks parah, sorry, ini emang harus di DND juga. Kenapa Miss kok parah? Iya, dipaksa pakai pink. Gak Miss, ya lucu sih. Oke. Size, karena kita mau ngambil ketinggian jadi kita panggil height. Oke. Kemudian dikali berapa? Tadi kita mau ngambil berapa persen? Betul. Karena kita mau ngambil 35%, 135 dibagi 100 hasilnya
Kalkulator gak apa-apa. 35 dibagi 100. Hah? 35 dibagi 100. Berapa? 35 dibagi 100. Kenapa harus 35 dibagi 100? Tadi kenapa? Dari penjelasan yang Mistia ituin. Bener. Karena kita cuma pakai 35 dari 100%, ya nggak? Jadi kita 35 dibagi 100. Hasilnya 0,35. 0,35. Miss, aku nggak mau aku kan suka pusing nih ngoding gitu kan. Gara-gara codingannya tuh aku stres gitu. Aku pengen bikin codingannya juga mikir. Bisa. Kalau kalian mau kayak gitu, balas dendam dikali 35 dibagi 100. Jadi dia mikirnya lama. Ntar tetap aja kok hasilnya adalah 0,35 gitu kalau kalian mau balas dendam sama codingan. Ya gitu ya. Thank you for the tips, Miss. Yes. Oke, so itu adalah perhitungan untuk mengambil ya. Kalian kalau lihat aplikasi-aplikasi di luar sana kayaknya banyak ya, lumayan banyak yang pakai kayak gituan, header kayak gitu. Ternyata dia cara bikinnya kayak gini, bener. Oke, buat bikin header yang ini, ya, itu kan ukurannya cuma segini Hilwa, ya kan? Nggak full screen. Nah ini header ini kalau kita hitung dari seluruh layar itu tuh cuma 35%. Ya, dari keseluruhan layar. Makanya kita mau ngambil cuman segitu doang, ukurannya 35, jadi 35 dibagi 100 gitu kan, untuk mendapatkan hasil 35%. Gitu ya. Udah siap? Udah? Nah, baru deh kita bikin kontainernya. Jadi kontainernya di dalam kelas gitu ya. Tetap return kontainer. Sip? Udah lama tau ya nggak coding kayak gini karena libur gitu ya. Udah lama banget nih. Height. Untuk ketinggian kontainernya kita udah ngitung di dalam variabel height. Tinggal panggil. Berarti Miss, kita langsung panggil height-nya di sini media query bisa dong? Bisa. Cuman nggak best practice ya. Jadi kalau perhitungan kayak gini lebih baik kita pisah. Height-nya sudah. Kemudian di dalam kontainer kedua kita width-nya berapa? Width-nya karena kita nggak ada ngatur-ngatur ya. Jadi dia biar aja seukuran layar. Kita panggil double infinity. Ya. Next itu untuk dekorasi dari kontainernya. Kita panggil body. Udah lama ya nggak nyebut body. Ya. Kemudian box decoration kita di sini punya color. Colornya modelnya apa nih? Gradiasi ya. Gradiasi kita di sini panggil gradient. Oke, gradient kita panggil lagi body. Udah? Kok body kan yang tadi dong. Gradiennya mau linear atau apa? Ya kan? Ini linear. Emang punya berapa Miss? Banyak. Silakan dibaca di bagian official documentation. Itu banyak berbagai macam pembagian gradiasi. Linear gradient untuk beginnya di sini kita pakai warna alignment dulu, alignment. Yang alignment dong nggak dia? Oke, ini ya alignment. Nah, terus dot tole. Jadi kita ngasih tahu gradiennya itu dimulai dari sebelah mana, ya nggak? Yang ini kita akan mulai dari atas sebelah kiri. Nanti n-nya akan atas sebelah kanan. Jadi setelah begin ada begin, ada end. Kalau end of beginning, jangan dong, astagfirullahaladzim. Enggak, ini mah sebenarnya biar kita tuh masih satu ini loh guys. Kita kan satu generasi. Tapi kita harus tetap melakukan marwah-marwah kita sebagai akhwat yang mulia. Masya Allah, gak boleh gitu beneran. Amin. Bener, prinsipnya. Jadilah seorang wanita yang pemalu. Bener gak? Marwahnya wanita tuh pemalu loh. Tadi aku panggil deh. Oke, N-nya tadi mana? Alignment bottom right. Oke. Kok nggak ini to right ya? Iya sih. Karena dia di bawah ya. Ya udah. Colors. Habis kita kasih tahu positioningnya,
Colorsnya kita kasih, karena kita list, kita kasih list ya. Colornya apa aja? Yang pertama ini Mistia kasih aja langsung di grup ya, nanti kalian tinggal copy paste aja. Mana grupnya? Oke. Nah, silakan dipaste di dalam list. Siap? Kekurangan ininya, garis apa namanya, tanda kurung ya, nggak ke bawah, nggak apa-apa. Bori. Oke, udah, ininya lupa lagi. Oke. Dah. Oke. Sekarang setelah linear gradient, Bora. Bora, udah? Only. Udah? Boleh? Radius circular 40. Ini buat yang mana? Radius untuk yang di sininya, ya nggak? Nah. Habis bottom left, bottom right. Bori. Bori, di sini kita pilih lagi yang radius circular. Radius circular nilainya sama-sama 40. Oke, siap? Dah? Oke, siap. Di sini kita ada shadownya, ya nggak? Ada bayangannya gitu, biar lebih hidup aja. Jadi setelah border radius only ini kita kasih koma, ya. Kita box shadow. Dah box shadow. Oke, list. Kita kasih list. Enter. Dah. Box shadow. Kita diminta untuk masukin beberapa parameter. Punya apa aja emang? Komen spasi, kontrol spasi, kontrol, option. Kadang lupa nih. Shortcutnya kadang lupa ya. Aduh, mau ngeliat komen spasi? Nggak bisa juga. Komen spasi mah ini. Option, bukan juga. Kontrol. Oh bener, kontrol. Kontrol spasi. Ada beberapa parameter yang bisa kita pakai. Pertama, color. Di enter aja. Dia kan lebih dari satu. Biar enak dibaca. Color udah. Kira-kira di sini shadownya colornya apa nih? Hitam. Colornya berarti ya kita kasih colors dot black. Black nomor 26. Nah, sip, udah. Tambahin blur radius. Jadi dia shadownya kan ngeblur. Jadi nggak terlalu pekat. Blur radiusnya di sini kita tambahin 10 aja. Kemudian offset itu 0,5. Ya, dx itu xy. Ingat gak xy? Koordinat x kemana? Samping atau horizontal. Y berarti ya ke atas atau ke bawah atau vertikal. Berarti ke sampingnya itu kita 0, ke atasnya dan ke bawah adalah 5. Sip. Dan baru kita masukin teks-teksnya ya di sini. Ya. Ini untuk konternya udah nih. Tinggal kita dalamnya ada apa aja. Sudah? Setelah bode nemu, kita enter. Child. Ya. Kolom. Maina. Center. Dan children. Dan container. Padding. We set padding here. Kalau kesulitan bilang ya. Kesulitan enggak? Padding. Add insets all 16. Dan okay. Decoration. Dan
decoration, dan oke, padding, decoration, we call body here for color. Oke, udah? Oke, udah belum? Oke, di sini colors white dot with opacity, with values berarti ya. Waktu kemarin kita with values kan gantinya with values 0 alpha 0,2. Udah? Enter. Shape-nya apa? Untuk garpu ini shape pisau bentuknya circle. Ya. Box shape. Circle. Dan then after body enter. Habis garpu pisau adalah teks doang ya. Nah, sip. Oh, tapi ininya circle-nya belum kita kasih tahu dia ikonnya apaan. Jadi setelah circle habis body udah. Oke, kita tambahin di sini child. Kemudian di sini icon. Nah, icon enter. Icons-nya apa? Icons dot restaurant menu rounded. Untuk menghasilkan gambar pisau dan sendok. Di koma, di enter, size-nya berapa? Size-nya adalah 60. And then the last is color. The color is white. Colors dot white. Nah, sip. Dan ini untuk gambar garpu pisaunya yang atas. Oke. Kedua text ident cafe QR system. Di setelah kontainer kasih koma, di enter, kemudian size box untuk kasih jarak. Size box karena dia jaraknya adalah atas bawah, jadi dia height nilainya 15 ya. And then teksnya apa? IDN Cafe QR System. Dah. Kita kasih styling tipis. Style. Tesi. Enter lagi. Pertama posinya adalah 28. Then VW bold. Nice. The last color dot white because the color of the the text is white. Dan kemudian kita kasih letter spacing ke sampingnya biar dia rapi. Letter spacing sebelumnya kita mungkin belum pernah pakai. Letter spacing 1 aja. Sip. Dan Oke, setelah teks, untuk teks yang pertama kita bikin teks kedua, itu kita panggil size box untuk penjarakan height 5. Sip. Enter. Teks. Oke. Teksnya yang kedua adalah kelola dan bayar dengan mudah. Kelola dan bayar dengan mudah. Sudah? Kita kasih pakai caps lock biar rapi, gak usah lah, biarin. Yaudah, untuk styling tipis-tipis tesi pertama adalah posi 14, kedua colors dot white 70. Dah. Sip. Udah. Untuk header udah selesai. Want to see tesi? Wait, this one.
Dan? Oke. Sampai sini apakah ada yang belum? Git add, git commit message is creating home header components. Git push origin main mian. You know that asmasik. No, Just suddenly you know or no? No ya. So pity, you know, yesterday I just visit her. Yes, and so pity. Since when she's Since holiday. what sick she's Tipes. oh god Still baby, right? oh smart and then is in hospital. Yes, in hospital. The hand is infused. So pity. Why suddenly Yeah, maybe viruses or Mariam no. Because Mariam is doyan obat. If Asma no. Dan bisa di komitnya apa, Miss? komitnya adalah creating home header components. Dan dan oke. After this, oke. So what? I go. Omo. Oke. Dan Nail Muna. Nail Muna Hijalarti. No. That's Kanamu. Kanamu Nami Hijalarti. Dan all. Okay, please continue. We already make the header and now we wanna make the menu. Yeah, please in here in components we add new file for menu underscore card dot. Done? Okay. Also in here we use STL and the name is menu card. Done? Okay. Because of this menu card is sama ya, I mean mode kasir dan tombol mode pelanggan itu sama sebenarnya, cuma beda kontennya aja ya nggak. So we wanna make variable yang bisa di reuse ya. Jadi di sini kita bikin beberapa variable ya di sini. Nah, final string title. And the second final string subtitle. The third final icon data for the icon. The next final list of the color karena dia gradiasi juga. Cookie, no? Colors. And the last is vinyl void callback. Ya, void callback. Nah, void callback for on tab activity. Sip. Dan kenapa merah? Karena dia minta. Silakan komen titik di menu card yang merah itu. Kemudian silakan add final initializing formal required name parameter. Kayak gitu. Dah? Siap. Sekarang kita pergi ke build methodnya. Langsung aja kita gas. Placeholdernya dihapus, jadi langsung return. Kita use material. Nah, sip. Udah?
color, oke, colors, transparent, colors, transparent. Kenapa transparent? Karena kita akan mengikuti HP-nya, ya. Mode apa dia? Child, inkwell, ya. Kemudian otak, dan otak dan bora, circular 20, dan child container. Is it fast? Oke. Kontainer buat apa? Buat kita ngebentuk si ininya ya, bentuk dari tombol-tombolnya. Kita buat kontainer di sini. Udah? Oke, di dalam kontainer pertama kita set width-nya dulu di sini ya. Dia akan ngikutin lebar dari layar ya, yang paling bagus. Jadi kita panggil infinity. Jadi kita nggak ngeset secara langsung ya. Height 120. Padding at insets symmetric. Sudah? Horizontal nilainya 20. Decoration di sini kita panggil bode ya. Bora sudah. Bora circular 20. Udah? Kita kasih koma, kita enter, kita masukin warna gradiennya ya. Warna gradien di sini linear gradient. Nah, color-nya kita diminta. Karena color-nya kita udah punya di sini ya. Kita udah punya color sini, kita tinggal panggil aja colors. Yap. Ya. Yeah. Udah ya kayak gini ya. Oke. Sudah? Kemudian untuk gradiennya kita di sini bisa setelah color kita karena punya lebih dari satu, ini kita kebawain aja si colorsnya. Ya, setelah colors kita enter, itu kita begin. Kemudian alignment ya, itu kita alignmentnya center left ya. Kemudian N-nya adalah center right. Nah, kenapa? Karena dia nggak kayak ini ya. Kalau ini gradiennya dia pekat di sebelah sini, top left, tapi dia di sini memudar. Tapi kalau ini dia rata aja, tapi di sini pekat, di sini enggak. Itu untuk coloring ya, yang ada di linear gradient. Setelah gradiasi, kita kasih koma, kemudian kita enter, kita akan mendefinisikan sebuah shadow. Box shadow di sini kita panggil list. Seperti ini. Kita panggil box shadow ya. Jadi kita panggil dulu parameternya, kita definisikan list dengan kurung kotak. Kemudian kita panggil kelas box shadow, baru kita panggil di sini colornya apa aja. Colors dot first ya, kemudian with values, alfanya nilainya adalah 0.2. 4 dulu deh. 0.4. Udah? Kasih koma, enter, kita panggil blur radius 12, and the last is offset. Untuk X-nya 0, untuk Y-nya 6. Dah. Ini untuk box shadow-nya dulu.
Baru nanti kita definisikan kira-kira isi dari kontainernya itu apa aja. Oke, lanjut atau istirahat dulu? Lanjut. Oke, ini box shadow setelah body. Setelah body, di sini kita bisa enter ya. Kita mau mendefinisikan kira-kira di dalam ini tuh ada apa aja ya komponennya. Jadi setelah body, kita panggil row, child, row. Seperti ini. Children, karena row itu sebuah list juga ya sama kayak kolom. Di sini pertama untuk iconnya kita bungkus jadi kontainer dengan width 60, height also 60, decoration, body. For the colors of the icon is white. Colors white ya. With values alpha 0.2. Dan we add comma and then the answer with Bora here. Border radius circular, the value is 15. That's for icon. Okay, the next we define the icon itself. Child, we called icon class here. Okay, and then for the icon kita panggil aja dari iconnya karena kita iconnya beda-beda dari setiap menunya ya. Jadi kita panggil dari variabel yang sudah kita buat. Size-nya dari icon tersebut ada 30. Kemudian the next color dari iconnya adalah white. Colors dot white without any opacity. Dah. Itu untuk ininya dulu ya, row itu berarti kan horizontal, berarti icon ke sini ya nggak? Nah berarti ini kan kalau dari icon ke teks itu row, tapi kalau dari mode kasir ke bagian captionnya itu berarti kolom ya. Dah. Setelah kontainer kita kasih koma, enter ya, kita kasih size box untuk jarak ya. Width karena dia row, width nilainya adalah 20 ya. Kemudian let's go kita bikin untuk teksnya ya. Kolom, sip. Nah, kolom untuk teksnya, biar teksnya itu dia memenuhi layar yang ada, rapi lah ibarat kata. Nah, si kolom ini kita akan wrap atau bungkus ke dalam sebuah expanded. Comment titik, control titik, wrap with expanded. Nah, seperti itu ya. Jadi si kolom tersebut kita bungkus ke dalam sebuah expanded. Baru di kolom kita definisikan nanti teks-teksnya seperti apa. Maina di sini center. Oke, kemudian crosanya start. Dah. Children untuk memasukkan widget-widget. Sudah sampai children? Baru di children ini kita mendefinisikan teks-teksnya. Sudah? Oke, pertama teks. Di enter. Ya. Karena yang pertama ini teksnya untuk title, kedua untuk subtitle, ya nggak? Jadi kita tinggal panggil aja title. Ya. Kemudian untuk stylingnya Pesi ya. Di sini pertama kita punya colornya itu white. Kemudian Fosi 20 and then font weight is bold. Nah, ini untuk title-nya. Sekarang kita bikin yang subtitle-nya. Easy peasy. Ya, jadi setelah teks yang pertama kita kasih koma ya, terus di enter, kemudian kita tambahin size box dulu untuk penjarakan karena dia kolom, jadi dia height
5 jaraknya, dikasih koma, enter lagi ya. Kita bikin teks yang kedua. Sip. Teksnya dari mana? Subtitle. Dari subtitle. Oke. Koma, enter. Styling tipis-tipis. Di sini kita panggil Tesi. Ya, kemudian di sini colornya white. Colors white. Kemudian yang kedua size-nya justru lebih kecil ya daripada si title. Warnanya juga warnanya agak pudar dikit daripada yang title. Berarti ini kita kasih white, nilainya 70 aja. Cukup. Udah? Terus setelah itu masih di dalam row dia ada apa nih? Satu lagi. Iya, ada apa nih? Kayak panah gitu ya. A row. Oke. Setelah bagian expanded, karena expanded itu khususon untuk teksnya aja. Kita enter. Kemudian kita panggil icon. Seperti ini ya. Icons dot row forward iOS rounded. Ada nggak? A row underscore forward iOS rounded. Nah ini. Udah. Pas koma enter. Buat colornya pasti putih ya. Colors. Dot white 70 sama, dia nggak terlalu pekat putihnya, dan juga size dari icon tersebut adalah 20. Dan udah, size nya 20. Sudah. Menu card finish. Cepet ya nggak? Itu aja 70. Apa? Iya, white-nya 70. Git add. Commit message-nya adalah creating menu card components. Git push origin. Oke, siap. Pas banget. Oke. Kita bikin 2 komponen buat home screen ya. Berarti nanti sisa 1. Komponennya udah 2 doang, sisa 1 kita finalisasi di home screen. Untuk logikanya. Sampai sini ada mau tanyain? Kita istirahatnya jam berapa sih? Wait, open first. Pengantar. Oke. We second break what time? 10:11 11:10 11:30 ya? Now new schedule ya? Okay, wait. Where is I can find it?
Oh, bel zuhur plus istirahat is 11:20. Now nambah 1 menit 11:20, and then bel ready in musola is 11:45. Reading Quran 11:50. Kultum first kultum is 11:55. Pray zuhur after kultum 1, and then second kultum after zuhur. Bel masuk 12:50. Bel masuk 12:50. Yesterday no ya? Oh, because yesterday kajian. Jadi harusnya dimulai dari kemarin. 12:50 masuknya, bukan jam 1 lagi. Sleep? Fall asleep? Now fall asleep? Okay. Is there any question, everyone? Haven't? Wanna continue or how? Because we actually still have like maybe 7 minutes. 7 minutes, yeah. Continue. Continue, everyone. Let's go. 2 minutes continue. Yeah, this is just maybe 50 lines of code. Home screen. Okay. And home screen. Speed type, please. What? Speed. Yeah, because I believe that you already terbiasa sih with basic widget mah. Okay. In home screen actually there is no anything yang special karena kita sebenarnya tinggal manggil aja. Jadi sini kita tinggal panggil aja return scaffold. Scaffold. Nah, kita panggil pertama background colornya adalah white. Colors dot white. Nah, setelah background color kita panggil body untuk ininya ya, UI-nya. Kolom. Kenapa kolom? Karena semua komponen yang udah kita buat nanti dia akan berjejer secara kolom. Ya, udah? Belum? Oke. Nih ya. Jadi di dalam scaffold pertama kita background color itu white, kemudian body kita panggil kolom, dalam kolom kita panggil children plus kurung kotak. Udah? Oke. Kita tinggal panggil aja. Gak usah pakai cons deh. Home header. Sip. Udah? Udah? Yang kedua panggil aja. Expanded dulu. Kita bagus form expanded. Childnya di sini. Child, kita panggil, kita kasih padding. Nah, childnya padding udah? Udah? Add insets symmetric. Add insets not geometry ya. Add insets. Lagi aja add insets dot symmetric, nilainya horizontal itu nilainya kita pakai 25. Vertikalnya vertikal kita panggil 20. Dikasih koma. Kemudian child kita panggil kolom. Udah? Kolom dalam kolom. Oke. Sudah? Oke, kolom Maina center. Dah? Dikasih koma, di enter, dikasih children. Sudah? Nah, ini baru kita panggil si menu card-nya. Kenapa dipanggil? Karena sebelumnya di dalam menu card components itu kan kita cuma ngasih tahu aja ya. Oh, teks ini tuh buat teks, buat title gitu kan. Sama buat subtitle, tapi kita belum ngasih tahu stringnya apa, ya nggak? Nah, di sini fungsinya kita panggil terus kita input apa value-nya dari setiap widget yang udah kita buat. Misalkan pertama, ini untuk yang kasir ya, menu card. Nah, dia minta tuh banyak banget parameter yang udah kita buat tadi, kita akan penuhi semuanya. Jadi kita cuma bikin 2 doang menu card-nya. Nah, udah menu card.
Pertama untuk title. Titlenya apa? Mode kasir. String ya. Mode kasir. Nah, kemudian kedua, parameternya adalah subtitlenya apa? String juga. Buat pesanan dan cetak struk. Nah, ini untuk yang pertama, subtitle. Icon untuk yang pertama, icon apa? Ini ya kayak printer gitu ya. Iconnya kita panggil di sini icons dot point of sale rounded. Nah, gitu ya. Selanjutnya colors. Oke. Seperti ini ya. Udah. Pertama, Mistia kasih aja. Silakan kalian copy paste. Nih. Nah. Dah. Wait second everybody. I have call. Oke, maybe just that first ya. Color satu lagi deh, tanggung. Otak, on tab. Di sini kita panggil sebuah navigasi menggunakan arrow function atau anonymous function. Navigator, karena kita mau navigasi ya. Ketika kita klik navigator dot push ya, konteks. Kemudian kita panggil di sini rutenya adalah material page route. Nah, kita panggil builder. Di sini kita bikin anonymous function dengan parameternya, gak usah dikasih, kayak gitu aja. Dia kemana? Seperti ini, kemana? Kalau diklik yang menu pertama mau dikasir, pergi kemana? Harusnya kasir screen, ya kan? Tapi kita belum ada, placeholder aja dulu. Nah, sip. Dah. Ini untuk button menu card. Wait, I'm gonna press the bell first ya. Assalamualaikum. Okay, so until here, is there any question from you? Haven't? Okay, so far like basic ya, still basic gitu. Belum ada logika juga, kita baru UI definition. So, yeah, good luck for you all ya, because
maybe will be a good journey for you. So still healthy, still happy, and happy eat, happy breakfast every day, tiap pagi happy breakfast. Yeah. So that's all. Thank you so much. Maybe if there's no question, we can close our session with hamdalah and kafaratul majlis. Alright,